Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan kitab Ulangan dan berkat diberikan Musa kepada 12 suku Israel, mulai dari suku Ruben dari ayat 6 pasal yang ke-33 ayat 6. Biarlah Ruben hidup denganmu dan jangan mati. Biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Ada kalimat yang masih diberikan kepada Ruben, walaupun kita tahu bahwa Ruben adalah anak yang terkutuk, tapi masih diharapkan hidup. Banyak kali kita mendengar untuk orang yang sudah terkutuk, nah, lebih cepat mati lebih baik. Tetapi sekalipun Ruben terbuang, ia berdosa dan tidak memperhatikan firman Allah, tidak takut kepada Tuhan. Ia tidur dengan istri ayahnya. Terbuang, tapi masih diharapkan hidup. Itulah kemurahan Allah untuk Ruben. Biarlah orang-orangnya cuma sedikit, tetapi tetap diharapkan hidup. Tentang Yehuda ayat 7. Suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Diberikan janji kemenangan. Ayat yang ke-7, diberikan janji kemenangan. Untuk Lewi, biarlah Urim dan Tumim menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa. Dengan siapa engkau berbantah dekat air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian. Untuk orang Lewi ada janji bagaimana firman itu telah menjadi berkat bagi orang-orang Lewi. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu, korban terbakar seluruhnya di mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kuatkan dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Berkat untuk Yehuda, berkat untuk Benyamin, kekasih Tuhan yang diam padanya. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Anak-anak yang menjadi prioritas dalam hidup Yakub mendapat yang istimewa. Untuk Yusuf ayat 13, di antara 12 anak Yakub, maka Yusuflah yang disebut dengan ke atas kepala Yusuf, orang yang teristimewa. Satu persatu, kalau dilihat urutannya, maka tidak sesuai dengan urutan bagaimana Musa memberkati. Beda dengan berkat yang diberikan Yakub. Maka Musa memberkati 12 anak-anak Yakub sesuai dengan berkat-berkat mereka. Kalau kita perhatikan, kecuali Ruben dan Lewi, maka anak-anak yang diberkati oleh Musa lebih dahulu
Sebab kita tahu bahwa Rahel adalah istri yang dikasihi oleh Yakub. Anak-anaknya menjadi yang istimewa, menjadi orang-orang yang pertama. Memang ada berkat untuk Zebulon, untuk Gad, untuk Dan, Naftali, Asyer, tapi tidak sebesar berkat yang diberikan kepada anak-anak Rahel. Tetapi tetap 12 anak-anak Yakub ditutup dengan ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapa yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Begitu diberkati akan keluarga Yakub. Disebut keluarga Israel, disebut orang-orang yang dikasihi. Sampai menjelang ajal, Musa pun punya berkat. Tuhan angkat dia karena tidak diketemukan kuburnya. Orang mengira pasal 34 ayat yang ke-6, dikuburkannya huruf besar di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu akan kubur Musa. Tidak ada orang yang tahu. Sampai umur 120 tahun, matanya belum kabur dan kekuatannya tidak hilang. Allah memberkati Musa. Walaupun sejarah menceritakan Musa berulang kali menyakiti hati Allah. Berulang kali dalam kepemimpinan Musa ada beberapa catatan-catatan. Mereka tidak sadar, memang tidak berperang, tetapi mereka berputar di padang gurun. 40 tahun mereka hanya berputar karena Musa gagal menangkap firman Allah. Mendengar, iya, tapi menangkap arti firman Allah, Musa gagal. Beberapa kali kalimat firman Allah tidak dilaksanakan dengan tepat. Beberapa kali Musa kesal dengan sikap-sikap orang Israel, sehingga orang-orang Israel tidak seorang pun yang masuk Kanaan kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Selebihnya mati, termasuk Musa. Musa hanya dapat minta. Tetapi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang. Kegagalan Musa. Ya sudah capek, 40 tahun dia mengembalakan domba-domba Israel ini. Ia berjalan tanpa kendaraan, berputar di padang gurun selama 40 tahun.
kita melihat bahwa Allah tidak pernah pandang bulu siapapun dia. Mungkin kita bisa beralasan, ya dia kan sudah bekerja sekian lama, sudahlah, izinkan. Yang penting masuk dan mati ya oke lah. Tapi yang penting dia udah masuk dan menyeberang. Tapi Tuhan tidak. Dengan tegas, ketika Musa melanggar perintah dengan peristiwa memukul batu, ia pukul batu, dan kita melihat Musa tidak. 3 kali dia berdoa, Tuhan izinkanlah, Tuhan izinkanlah. Tetapi Allah dengan tegas berkata, kamu tidak masuk. Walaupun Musa merengek kepada Tuhan, walaupun Musa minta izin, tapi Allah tetap berkata, ia tidak boleh masuk. Itu ketegasan Allah. Tidak mempertimbangkan Musa sudah capek, 40 tahun dia bekerja. Barangkali kita berkata, kejam banget Tuhan. Bukan. Sudah diperingatkan. Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Tidak akan masuk. Bukan Allah kejam, tetapi sudah terdaftar orang-orang yang tidak boleh masuk ke Kanaan. Bukan Allah tidak memperhitungkan jeri lelah Musa. Untuk jeri lelah Musa ada bagiannya. Tapi untuk masuk Kanaan, karena Musa tidak melakukan seperti kata firman Allah, maka ia tidak boleh masuk. Itu sebabnya belajar untuk menangkap firman Allah. Ya, di pasal 33 tadi, kita Ulangan 33 tadi, ayat yang ketiga berkata, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap. Jadi bukan cuma mendengar, tapi menangkap firman Allah. Apa gunanya cuma jadi pendengar? Cuma sekedar masuk, tapi tidak melakukan sesuatu. Menangkap dari firman Allah ingin memberkati kita dengan sepenuh janjinya, tapi kita cuma sekedar mendengar. Menangkap? Tidak. Musa begitu. Dia dengar Allah bercakap-cakap langsung dengan Musa, tapi menangkap firman-Nya tidak. Untuk apa kita cuma duduk dan hanya jadi pendengar? Untuk apa? Kita nggak menangkap, dan itu berarti tidak memperoleh apa-apa. Jadi mari kita belajar. Ketika kita menangkap, berarti kita memperoleh sesuatu.
kita menangkap firman Allah, berarti kita mengerti dan menjadi pelaku firman. Musa, dia bercakap dengan Allah, tapi dia tidak mengerti firman Allah. Dari waktu ia dipanggil oleh Allah, keluarlah dan gembalakanlah domba-domba Israel. Dengan 3 alasan Musa menolak. Aku orang yang gagap. Aku orang yang tidak bisa banyak berkata. Aku orang yang gagap. Kedua, dia berkata, Tuhan, kalau aku bercakap dengan Firaun, apakah Firaun percaya apa yang aku sampaikan? Yang ketiga, Tuhan, suruh orang lain saja. Dan untuk yang ketiga kali, Allah murka kepada Musa. Karena Allah tahu ada banyak orang yang lebih baik dari Musa. Gak usah disuruh. Tuhan gak perlu diperintah. Suruh orang lain saja, jangan aku Tuhan. Banyak kali kita, istilah bahasa kita, meraju dengan Allah. Banyak kali kita, udah yang lain aja dah. Ingat bahwa Allah tidak pernah kurang orang. Saudara tidak mau, tidak apa-apa. Masih banyak orang lain yang lebih baik dari kamu. Kitab Keluaran, lalu Tuhan memerintahkan Harun, kakak Musa, yang lebih baik dari Musa. Allah selalu temukan. Indonesia sedang memperbincangkan siapakah pengganti Kapolri. Mereka berangan-angan wakilnya mungkin naik. Orang kedua dari Kapolri yang sekarang yang akan menggantikan. Berpikir macam-macam. Tetapi Jokowi mengumumkan ada seorang yang masih jauh di bawah, yang namanya disebutkan menjadi calon tunggal Kapolri. Bengong orang jadi, kok bukan saya? Bagi wakil-wakil yang ada, kok bukan saya? Pangkat lebih tinggi saya, kedudukan lebih tinggi saya, umur jauh di atas saya. Kok orang yang baru kemarin diangkat, kok dia yang masih 50 tahun, oh masih terlalu muda untuk menjadi Kapolri, gak pantas. Orang lalu bilang, itu hak prerogatif presiden. Hak Allah memilih siapa saja. Amin. Yang berkenan di hati Allah. Kita gak perlu menonjolkan diri. Saya dong, saya. Allah punya hak untuk pilih siapa saja. Itu hak Allah. Kita hanya belajar hidup berkenan kepada Allah. Kekayaan bukan kriteria, bukan ukuran untuk dipilih Allah. Lalu dia kaya, oh kaya kita gak ada apa-apanya. Allah gak lihat kita ini gembel di hadapan Allah. Kekayaan saudara segede apa, setinggi apa, gunung apa, yang saudara bilang, oh kekayaan saya setinggi gunung di langit. Mau setinggi apapun kekayaan saudara gak ada artinya buat Allah. Lalu karena engkau kaya dipilih Allah. Allah gak pilih orang kaya. Nah, Allah pilih orang yang berkenan di hati. Jadi
Nggak perlu sombong dengan kekayaan saudara. Nggak ada yang berarti kekayaan kita, nggak ada yang berarti. Pintar, oh Allah lebih pintar. Kita segaris kukunya aja nggak ada. Mau cari orang pintar, jangan cari untuk pilihan Allah, cari orang yang paling pintar. Kalau pengganti Kapolri masih ada, mengapa ia dipilih oleh Jokowi? Dia pernah memimpin Densus 88, dia pernah menang, dia pernah, dan dia ada terakhir ketika peristiwa teror di Mukarsarinah. Dialah yang mengamankan Jakarta, karena pada waktu itu dia adalah pejabat tinggi yang mengamankan Jakarta. Dalam waktu 5 jam dia memulihkan keadaan Jakarta. Oh, dia punya catatan kriteria. Dia ada bantuan? Nggak ada. Cuma satu, apakah engkau hidup berkenan kepada Tuhan? Mau dipilih Allah, hiduplah berkenan. Nggak banyak yang Tuhan minta. Mau dipilih Allah, kok kenapa dia, kenapa enggak saya? Loh, berkenankah hidupmu? Oh, dia kan begini, dia kan begini. Saudara boleh taruh daftar panjang kekurangan si A, si B, si C. Tapi kalau mereka berkenan kepada Allah, mereka lah yang dipilih oleh Allah. Amin. Belajar, saudara. Belajar. Nggak usah jadi hakim untuk mendikte Tuhan. Tapi Tuhan, dia kan begini, dia kan begini. Lalu Tuhan bilang, otakmu tuh otak yang penuh dengan daftar kekurangan manusia. Engkau tidak punya otak yang bisa menyenangkan hati Allah. Otakmu cuma mengisi otakmu dengan semua daftar kekurangan si A begini, kekurangan si B, kekurangan si C. Oh, semua dia punya. Yang Tuhan minta. Mengapa Allah memperhatikan bangsa Israel? Dia adalah bangsa yang kata di dalam Ulangan pasal yang ke-8, bukan karena engkau banyak, bukan karena engkau melebihi bangsa lain, tetapi karena Allah mengasihi engkau. Udah repot kalau sudah bicara tentang kasih, karena anak muda bilang cinta itu buta. Hidungnya pesek, biarin. Yang buat cari yang pesek, tahu nggak? Rambutnya bau, biarin, tetap harum bagiku. Orang kalau udah cinta susah, saudara. Mau kita ceritakan semua kejelekannya, dia tetap berkata, aku cinta dia. Allah bukan tidak tahu kekurangan Israel, sangat tahu. Tapi Allah berkata, aku mengasihi dia. Jadi tidak ada, lebih baik kita baca itu ya, di dalam Ulangan pasal 8. Dari pasal 7. Dari pasal 7 ayat 7 bersama kita baca. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hari Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Bukan karena engkau hebat,
Bukan karena engkau besar, bukan karena engkau kaya, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Pasal 8. Pasal 8 ayat yang ke-19. Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadat kepadanya dan sujud kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat 18 naik. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Satu lagi, pasal 9 ayat 4. Jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila engkau karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Ingat, bukan karena kita, tapi Tuhan pilih karena Ia mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya diulang, diingatkan, diulang. Melihat catatannya Musa panjang. Berapa kali Musa menyakiti hati Allah, melanggar firman-Nya, tidak memperhatikan firman Allah, melakukan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Sebegitu banyak yang dicatat. Tapi kok Tuhan tetap pilih? Ya karena Tuhan mengasihi Musa. Belajarlah hidup berkenan kepada Tuhan. Yang menyebabkan Allah memilih kita cuma satu. Karena Tuhan mengasihi kita. Tetapi tidak ada satu kebanggaan dari kita yang boleh menepuk dada dan berkata, karena aku, karena aku, karena aku. Tidak ada. Kalau Tuhan masih berkenan kepada bulak serai, bukan karena bulak serai hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Mengerti akan apa yang Tuhan kerjakan, lalu jadilah seperti